Tuh lihat deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk Waalaikumsalam. siang hari ini kita belajar kembali ya untuk WSP. Nanti disampaikan materi oleh Mas Adan sebagai tim teknis juga ya. Dan di awal mungkin seperti biasa ya, penjelasan dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab kembali ya. Oke, penjelasannya nanti WSP lanjutan kembali ya. Karena kemarin kan tentang gambar dan apa tuh? Artikel ya. Ya, sekarang lanjutannya ya oleh Mas Adan di menu selanjutnya. Oke, langsung saja Mas Adan penjelasan WSP-nya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Deva udah membuka eh, Zoom kali ini gitu. Oke, perkenalkan nama saya Adan ya. Di sini saya akan membawakan materi tentang WSP, khususnya itu tentang atas konten dan atas header ya. Oke, ini saya izin untuk share terlebih dahulu ya. Oke, untuk tampilannya apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah tampil ya. Sudah ya? Oke, bentar. Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai atas konten dan atas header, gitu ya. Nah, kalau misalnya eh, belum pada tahu nih atas konten dan atas header ya, di sini bentar. Untuk atas header dulu ya, kita belajar mengenai atas header. Untuk atas header ini tampilannya seperti ini nih. Murah, mudah, dan aman ini salah satu Gimana kan? Walaupun dari nggak kerja nggak apa-apa. atas header ya. Nah, itu salah satu bentuk dari atas header. Untuk prakteknya kita langsung aja ya. Jadi teman-teman login terlebih dahulu nih di apa namanya di PSP-nya gitu ya seperti biasa. Misalnya nama domain teman-teman, kemudian panel MS ya, kemudian login. Ini akan saya contohkan ya dari awal biar rekan-rekan lebih paham ya. Oke. Di sini udah kelihatan ya secara jelas ya. Nah, sudah masuk ke panel MS, kita login saja. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Nah, untuk menu atas header, kita ke master data terlebih dahulu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah ataupun langsung terlihat ya di sini ya, ada atas header di sini. Kita klik ya atas header. Nah, atas header itu hanya bisa diinputkan satu ya, teman-teman. Hanya diinputkan satu seperti ini karena di sini sudah ada ya kebetulan satu. Nah, seperti ini. Sebagai contoh, kita buat ulang ya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau atas header, teman-teman belum ada. Kita klik aja input konten di sini. Nah, penulisannya di sini itu bebas ya, teman-teman. Entah itu mau slogan ataupun moto dari perusahaan teman-teman itu bisa, ataupun nama perusahaannya juga bisa ya. Contohnya di sini saya akan masukkan slogannya itu seperti ini. Mudah, murah, dan berkualitas misalnya seperti itu ya.
kualitas. Dan saya cantumkan misalnya untuk nama perusahaannya itu misalnya contoh PT Senja Abadi gitu ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini bisa kita edit ya teman-teman, bisa kita edit, kita taruh di tengah seperti ini. Jadi kita blok terlebih dahulu, kita inputkan di tengah seperti ini. Nah, terus ukurannya juga bisa disesuaikan ya, misalnya dari segi stylenya itu mau seperti apa. Contoh mau miring seperti ini gitu ya, ataupun misalnya mau seperti ini gitu. Itu boleh ya teman-teman menyesuaikan gitu ya. Nah, saya akan coba di sini seperti ini. Kemudian untuk fontnya mungkin saya akan masukkan seperti ini ya. Nah, untuk size-nya saya coba perbesar di 22 ataupun maksudnya kurang besar ya. Nah, mungkin seperti ini ya. Murah, murah dan berkualitas gitu ya. Nah, terus di bawahnya bisa kita cantumkan untuk nomor WhatsApp kita ya dan agar bisa diklik juga. Contohnya seperti ini. Bisa ya bisa langsung menghubungi nomor berikut gitu ya. Nah, kita bisa masukkan nomor WhatsApp kita ya. Contoh misalnya kita inputkan di sini 6 628. Saya masukkan nomor pribadi saya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita submit dulu nih. Kita submit dulu ya. Coba kita submit. Nah, kita lihat di WSP kita. Kita coba refresh ya, teman-teman. Nah, akan tampilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini tuh nomornya tidak bisa di klik ya. Tidak bisa diklik ataupun langsung menghubungi ke WhatsApp gitu. Caranya biar menghubungkan langsung ke WhatsApp, kita langsung edit saja ya. Kita edit, kita blok lagi nomornya, kita blok lagi. Kemudian kita beri tanda seperti ini, link ya. Ada tanda link di sini atau cara cepatnya itu Ctrl K gitu. Ini saya klik. Nah, kemudian di sini kita bisa cantumkan untuk WA seperti ini ya. wa.me/ masukkan nomor teman-teman gitu. Jadi bisa diikuti ya formatnya seperti ini, bisa diikuti, nanti bisa di copy langsung ya sama teman-teman ya. Ataupun misalnya nanti akan saya coba taruhkan di komen ya nanti. Oke. Ini saya klik OK saja. Kemudian nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, linknya ya langsung berbeda warnanya tuh berbeda gitu. Kemudian kita coba untuk submit lagi ya. Kita submit. Kemudian kita refresh kembali. Kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman ya. Ini jika diklik akan langsung masuk ke WhatsApp kita gitu. Nah, jadi nanti pastikan terlebih dahulu untuk nomor WhatsApp-nya sesuai ataupun tidak ya teman-teman. Dan digunakan 62 ya. Angkanya langsung 62 seperti itu. Sedangkan untuk yang namanya atas konten, kita akan belajar nih mengenai atas konten. Di sini kita lihat ya ada ke atas konten. Nah, salah satunya akan coba saya buka nih ya. Saya buka linknya. Nah, kita buka terlebih dulu ya. Oke. Nah, tampilan atas konten ini ada kan seperti ini. Nah, berada di sini ya teman-teman. Kemudian setelah atas konten akan ada nama keyword kita gitu. Nah, cara nambahinnya gimana sih gitu ya? Yang pertama, kita klik dulu ya. Sorry. Kita buka dulu. Kita buka dulu ya di sini. Kita lihat dulu ya. Kita mau memasukkan atas konten tuh di halaman yang mana gitu. Contohnya kita ini ya. Nah, kita contohnya ini akan kita masukkan sebagai atas konten gitu. Di sini kita copy dulu link produknya kita copy. Kemudian kita masukkan ke admin. Nah, di sini kita input atas konten nih.
kita input atas konten, kemudian halaman yang tadi kita kopikan, kita paste di sini gitu. Nah, untuk atas kontennya baru kita masukkan ya, teman-teman. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya pemberian di atas misalnya ya 1 juta mendapatkan promo gitu ya. Mendapatkan promo diskon misalnya sebanyak 45% misalnya seperti itu ya. Ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu bisa langsung disubmit ya teman-teman, bisa langsung disubmit. Kita coba ya, kita coba untuk kita refresh yang ini. Kita tunggu ya. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman. Ini langsung muncul di sini gitu. Jadi untuk penempatan atas konten ini bagus sekali untuk optimasi ya teman-teman. Itu bagus banget untuk optimasi. Sedangkan untuk atas header itu ada seperti ini untuk mempercantik tampilannya gitu ya. Jadi ini formatnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan berkreasi cantik mungkin ya, sesuai dengan kreativitas dari teman-teman gitu. Sedangkan untuk atas konten itu teman bisa bisa ini ya, bisa minta bantuan ke ChatGPT, tapi lebih bagus teman-teman sudah membuat sendiri ya mengenai atas konten. Biasanya atas konten itu sama seperti meta deskripsi ya. Biasanya itu sama seperti meta deskripsi. Mungkin seperti itu ya contoh dari atas konten dan atas header. Nah, perlu diperhatikan juga untuk atas konten maupun atas header jangan diberi script ya. Itu banyak sekali kemarin yang memasukkan script di atas konten maupun di atas header gitu. Itu jangan sampai ya nantinya akan terjadi error dan WSP teman-teman sendiri yang akan sulit untuk digunakan ataupun dikunjungi. Mungkin seperti itu sih ya. Nah, untuk materi atas konten dan atas header mungkin sampai situ aja ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic saja ataupun langsung chat ya gitu. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya ya. Mungkin ada kendala di WSP-nya atau dari member yang lain yang belum mengerti ya. Boleh, boleh dibahas di Zoom kali ini. Kita open pertanyaan ya, biar permasalahan teman-teman diselesaikan ya. Betul sekali. Ya, silakan. Selamat siang, Mbak. Oh iya, Ya, selamat siang boleh. Pak. Ini tombol tombol di head gitu ya, yang pilihan Brenda ada yang 3 pilihan itu tuh. Untuk WSP saya hilang nih kemarin tuh di otak-atik, cuma saya nggak bisa kembaliinnya itu. Itu gimana Gimana Pak? caranya Gimana Pak? Pak? Yang di bawah atas header Tombol apa di head bawah header Pak? di bawah mungkin ya, atas atau bawah ini antara Boleh pokoknya di info header Brenda. domainnya Pak? Domainnya Pak boleh diinfokan. Nanti dilihat dulu ya, sambil kita selesaiin permasalahannya ya. Oke, Coba kita ada diinfokan ya Pak di chat Pak biar langsung Aceh saya apa ya? cek di sini. Aceh apa ya? Oh iya, silakan Pak. Tadi apa sih gitu? Hmm? Button ininya apa? CRUD-nya. Button button boleh Pak di chat ya. Oh iya, udah Oke, muncul, muncul bentar. ya. Nih, saya buka ya. Coba di sini akan saya coba buka terlebih dahulu. Di yang mananya nih Pak? Yang Brenda itu ya Pak hilang Pak. Brenda apa? Oh, Artikel. siap. Bentar, bentar ya. Warnanya itu. Warna apa buttonnya itu. Ke panel, ke panel. Bentar ya Pak, saya coba cek terlebih dahulu. Saya izin untuk stop screen terlebih dahulu ya. Iya Pak. Lanjut. Ya, boleh teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin punya permasalahan ya tentang WSP atau inspeksi ya? Boleh. Yang hadir pun nggak terlalu banyak ya. Ya memang karena jam-jam kerja juga ya. Soalnya emang tim teknis penjelasan WSP paginya itu memang jam kerja juga dah dan nyampe siang ya. Oke, ini sudah saya cek ya. Saya coba untuk share screen kembali. Oke, Pak. Di sini saya sudah lihat ya. Di sini di bagian menu ini semua sudah Bapak ganti nih. Dari info, kemudian home. Nah, di sini ada Ya benar. bumbu masak Muhammad Sudiarjo gitu. Heeh. Seharusnya ini tuh masuknya di bagian produk ya, Pak ya. Ya, ya emang saya banyak kesalahan di sini saya ngakui. Ya, ini ada deh Pak. Di sini ada menu edit gitu ya. Jadi nanti Bapaknya bisa diedit terlebih dahulu. Ini saya contohkan misalnya ini ya. Ini Bapak hapus saja, ganti dengan sesuai yang Bapak inginkan. Ya, Kemudian ini bisa dihapus ya untuk isi konten bisa dihapus. Nah, ini juga nih ada foto juga ya gitu. Nah, iya. kemudian langsung klik aja nih Pak di bagian cek jika ditampilkan di bagian paling bawah terlihat tidak Pak? Nah, ini nanti Bapak checklist, kemudian baru submit ya. Nah, setelah itu nanti jika misalnya masih ada gambar, ini Bapak bisa hapus gambar di sini langsung. Klik hapus gambar ya. Di sini saya lihat nih ada banyak di sini dan ini juga tidak ditampilkan. Ini salah satu akan Sebentar. saya coba untuk ditampilkan ya. Ya, ini saya coba submit. Hmm. Nah, ini ada nih Pak. Ada info ya. Jadi ini Bapak sama Bapak yang pertama ini di hide. Yang pertama di hide karena di sini ditampilkannya ini semua tidak ditampilkan. Itu yang pertama ya Mm-mm. Pak ya. Iya Pak. Kemudian ini tidak sesuai ini Pak. Seharusnya ini masuk di menu produk. Jadi ini masuknya di bagian produk Pak. Nama menunya Betul. tinggal digantikan saja sesuai dengan yang Bapak inginkan. Di sini ada menu edit ya Pak ya. Gitu. Edit ya. Ya, jadi Bapak ntar tinggal klik saja edit. Kemudian ini Bapak ganti nama menunya jadi beranda ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan Bapak. Ataupun untuk isi konten ini dihapus semua ya Pak ya. Itu Ya ini apa dihapus semuanya. semua. Baru kemudian checklist di bagian cek jika ditampilkan. Mungkin seperti itu sih ya Pak ya. Hmm. Gitu. Jadi ini Bapak bisa lakukan secara mandiri ya, biar Bapaknya juga mungkin terbiasa nantinya jika misalnya ada kesalahan seperti ini kembali, Bapak bisa lakukan hal yang sama gitu. Ya, berarti ini semuanya harusnya konten produk saya salah masukkan di menu gitu Pak ya. Iya, harusnya ini masuknya di produk, tetapi Bapaknya malah memasukkannya di bagian menu gitu. Nih, Ya di sini benar-benar. bagian produk nih, harusnya di bagian produk di sebelah sini Pak gitu. Dihapus aja semua ya Pak ya. Diedit saja Pak, karena Ini kan aja. seharusnya kalau kita lihat, ini kan harusnya kan beranda ya Pak ya. Ini menu beranda, kemudian ini juga jika tidak salah itu adalah artikel juga gitu kan ya Pak. Ini home gitu. Ini cuma nama ini aja Pak yang di itu apa? Iya, kemudian ditampilkan Yang, ya Pak ya. yang bawah-bawahnya itu terhapus semua gitu Iya, ya Pak ya. iya gitu Pak. Mungkin seperti itu sih ya Pak ya. Hmm. Oke, makasih Pak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman mengenai permasalahan dari WSP-nya ya, dari WSP-nya khususnya mengenai atas konten mungkin dan atas header gitu. Bisa langsung open mic saja ya. Atau masih belum jelas di menu WSP-nya ya. Ya jika ada yang belum jelas bisa langsung open mic saja biar bisa dijelaskan gitu ya. Ataupun misalnya jika ada mic-nya yang bermasalah bisa di chat ya gitu.
Baik, ada yang ditanyakan kembali teman-teman? Problem masalah di WSP yang lain gitu. Mumpung ada tim teknis nih. Teman-teman bisa bertanya tentang WSP. Mungkin ada yang belum jelas. Maaf Pak, satu lagi Pak. Untuk buat landing page itu di mana Pak? Untuk landing page nanti akan ada penjelasannya ya Pak ya. Kalau mengenai Oh, landing page karena kebetulan untuk landing page itu cukup apa ya harus benar-benar diperhatikan karena itu masuk dalam script nantinya. Kesebutnya gitu. ngoding ya Pak ya, ngoding gitu. Jadi itu harus Siap-siap. diperhatikan secara maksimal. Jadi nanti untuk landing page akan ada sisinya tersendiri nanti. Oke, oke, Gitu. oke. Kalau untuk landing page menunya itu ada ya. Kalau di WSP itu namanya full page. Ada di sini nih. Nah, ada di sini ya. Nah, nanti bapaknya bisa input full page di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada pembahasannya gitu ya. Secara mendalam mengenai full page ataupun landing page ya gitu. Boleh juga kalau misalnya mau dicekkan domainnya nih, apa yang salah atau kurang apa nih di domain WSP-nya, boleh. Eh, boleh dicek domain WSP-nya sama kita ya, tim teknis juga. Nanti kita beri saran nih, bagaimana baiknya gitu. Lewat chat aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau open mic, mumpung ada forumnya Kak. Ini Mas di minta chat ada tolong. ya. Iya, boleh. Iya, boleh, boleh, boleh. Eh, kalau mau posting PLR ke WSP gimana sih, Mas? Nah, itu kan PLR itu kayak seperti kelas ya Kak. Nggak PLR yang dari titik terang tuh loh. Iya, itu kelas PLR. Nah, itu untuk PLR itu kan tim teknis memang tidak pegang ya. Karena itu kan kelas dari ini ya. PLR sendiri. Iya, PLR sendiri. Jadi itu kan bentuknya kelas gitu kan, PLR. Iya, Iya, betul. Kalau WSP itu itu ada kelasnya sendiri ya, Mas ya? betul, Kak. Ada kelas tersendiri untuk Itu PLR. kelasnya siapa, Mas? Hmm? Boleh tahu. Gimana? Itu kelasnya siapa? Itu kelas titik terang juga. Iya, Jadi maksudnya yang ya hmm, coachnya siapa? Pak Antoni, Pak siapa ya? Apa kelas Pak Putra? yang bawain biasanya kalau nggak Pak Tony, Bang Rehan ya. Oh, Bang Rehan. Iya, Berarti ada rekamannya ya, Mas ya? ada sepertinya. Bisa dicek di YouTube-nya Pak Putra. Soalnya emang untuk rekaman Zoom PLR sepertinya ada di YouTube-nya Pak Putra dipublish ya. Iya, ya, oke. Ada beberapa video yang di private juga. Kalau mengatur gambar biar bagus di tampilan beranda, apa ada yang di head atau diposisikan walaupun sudah terlanjur di post atau bagaimana? Eh, yang dimaksud itu gambar yang kayak gimana dulu gitu. Karena kebetulan kan kalau di WSP yang kita lihat nih ada yang namanya slider juga ya, ada yang slider ataupun misalnya dari si postingannya, per postingannya itu ya, ataupun bisa juga dari banner gitu ya. Jadi ini yang dimaksud itu gambar untuk di bagian mana dulu nih gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi ya mungkin ya untuk Kak Ari ya. Oh berarti dari segi slider ya mungkin ya. Yang penting mungkin itu ya, Nah, gambar slider sama gambar slider. gambar pop up kali ya. Nah, kalau misalnya itu biasanya gambar di bagian ini ya, di gambar ini. Nah, ini bisa nantinya kakaknya bisa dengan format kalau ke samping itu kalau tidak salah ya 1080.
1080 pixel. Sedangkan untuk ke bawahnya setahu saya itu kurang lebih 400 sampai 600 pixel. Mungkin seperti itu sih ya. Jadi itu bisa kakaknya edit juga bisa ya, maksudnya bikin poster sendiri ataupun banner sendiri baru di-upload ke WSPI itu. Itu bisa gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Ini ada ya, salah satunya di sini. Bentar, sini akan saya coba tampilkan dulu ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya kak ya. Nah, contohnya seperti ini karena ini kebetulan belum diperbaiki ya. Nah, ini bisa di slide ya. Kenapa ini tidak bisa di slide? Karena ini baru satu ya. Karena ini kebetulan ada dua kemudian tetapi belum diperbaiki. Ini akan saya coba perbaiki terlebih dahulu ya. Oke, kemudian saya refresh kembali. Nah, ini bisa di slide ya. Nah, akan seperti ini. Mungkin itu sih Kak, gitu ya. Dari segi lebarnya itu kurang lebih 1080. Kemudian untuk atas bawahnya itu biasanya itu 400 sampai 600 pixel sih, gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan juga, gitu. Ya Untuk seperti itu ya, Kak Ari ya. untuk Kak Ari ya. Bagaimana Kak Ari? Apakah sudah jelas mungkin? Mungkin ada teman-teman yang mau dicekkan domain WSP-nya, boleh dicantumkan domain WSP-nya ya di chat biar kami kasih saran bagaimana baiknya ya. Kalau misalnya ada kesalahan atau kayak seperti tadi ya, kesalahan yang ada di menu, harusnya itu di postingan produk, tapi digunakan fitur menu ya. Itu dah. Oke, Oke, sebentar sebentar ya. ya. Coba saya buka terlebih dahulu ya. Oke, di sini akan saya coba buka Absa Store. Oke. Oke, sebentar ya ini agak. Nah, ini sudah tampilannya. Nah, ini eh, dari segi tampilan sudah cukup bagus ya, kayak mungkin bisa diperbaiki dari segi gambar slider di sini. Jika memang hanya satu, tapi bisa diperbaiki dari segi gambar dikarenakan ini saya lihat gambarnya terpotong ya, kayak terus agak sedikit buram mungkin. Nah, di sini juga ada watermark dari PNG Tree. Nah, sebisa mungkin jangan ada seperti itu ya, kecuali memang itu hak milik dari kakaknya gitu. Kemudian bisa tambahkan seperti yang tadi sudah saya ajarkan mengenai eh, atas header ya, atas header agar tampilannya seperti ini Kak. Nah, ada seperti ini gitu ya. Ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk optimasi, kalau lebih untuk optimasi sih ya, bisa ditambahkan nih Kak di bagian postingan itu atas konten itu lebih bagus sih Kak ya. Oke. Nah, untuk deskripsi mungkin bisa diperbaiki lagi ya Kak untuk yang namanya heading satu, heading 2 dan heading 3-nya untuk digunakan ya mungkin ya Kak ya. Mungkin seperti itu. Nah, di sini udah bagus ya. Ada SEO Dena, SEO Beca juga, kemudian sudah menggunakan eh, tagging ataupun tagar di sini. Itu udah bagus. Mungkin seperti itu sih Kak dari saya. Dari segi tampilan beranda, perbaiki lagi dari gambarnya ya, karena sini cukup sedikit pecah. Kemudian ada watermark juga di sini. Kemudian agak terpotong juga gitu dari segi gambarnya.
dan tambahkan saja atas headernya agar lebih melengkapi lagi mungkin ya dari penamaan ataupun slogan dari website milik kakaknya gitu. Iya, bisa dicoba aja ya kak ya nanti ya ataupun sekarang juga bisa gitu. Mungkin seperti itu sih kak kalau saran dari saya ya. Selebihnya sih sudah bagus ya, selebihnya sudah bagus. Jadi nanti selama seminggu ini akan ada pembahasan mengenai WSP, ada juga membahas mengenai fitur-fitur ya seperti tadi, salah satunya atas konten dan juga atas header. Kemudian seperti yang ditanyakan sebelumnya, ada yang bertanya mengenai landing page ya, ataupun kalau di WSP itu namanya full page. Itu akan dijelaskan nanti ada juga pembahasannya. Jadi jika misalnya ada yang ingin dipakai itu boleh ya, itu boleh banget untuk mempercantik dari WSP kita agar berpenampilan lebih menarik lagi ya, gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, klik Grafika Bis ID. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini lebih bagus nih ya. Oke, untuk kaligrafi sebentar ya. Kak, kalau pengen nanya langsung ke kantor TTK, kalau Sabtu bisa nggak Kak? Kalau bisa apa? Nah, mengenai itu bisa konfirmasi terlebih dulu ya ke tim salesnya, bisa atau tidak. Jika misalnya bisa, biasanya akan ditunggu ya, biasanya gitu. Jadi kakaknya konfirmasi terlebih dahulu ke bagian tim salesnya masing-masing ya, gitu. Oke, ini dari Kak Ari ada lagi ya. Oh ya, itu agak lambat apa karena ada video YouTube-nya atau gimana, Kak? Biasanya sih enggak ya. Kalau misalnya link ya, kalau dari link itu enggak. Biasanya itu dari pertama dari device ataupun perangkat komputer ataupun laptopnya itu bisa berpengaruh juga gitu. Ataupun dari segi sinyal itu juga bisa ya. Mungkin segitu. Tim salesnya yang Bapak hubungi sebelumnya ya. Tuh. Ini sudah diberikan juga ya oleh Mas Deva mengenai eh, chatnya ya. Oke, kembali lagi ke website Klik Grafika. Ini sudah bagus ya. Paling penambahan dari segi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dari segi atas header ini bisa ditambahkan di sini ya. Ini coba saya buka. Oke, nah ini dari gambar ya Kak ya. Ini Ya, dari gambar per postingannya cukup besar ya Kak ya. itu Mungkin bisa 1080 diperkecil. pixel. Yang mana Kak? Yang itu, yang tadi itu yang gambar itu 1080 pixel dan 1080 pixel juga. Kegedean ya? Yang Produk, di produk. per postingan ya berarti ya per produk ya. Produk itu produk. Nah, untuk produk itu sudah pernah disampaikan mungkin ya jika misalnya kakaknya masih ingat, kita Nah, itu per postingan ataupun per produk itu kita gunakan jangan lebih dari 500 pixel. oh gitu. Tuh. Iya, karena 500 ini terlalu pixel besar ya. nih ya. Jadi memakan tempat banget nih gitu Oh, dari segi pantesan. gambar ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ini mungkin bisa diperkecil lagi mungkin ya kak ya. Ya, kemudian dari ini juga ini udah bagus ya. Oke. Nah, mungkin bisa ditambahkan COWA nih Kak. Di sini belum ada Nah nih, ini, saya lihat ya. ya. COWA, Saya masih SEO belum Denai, paham COWA, SEO Denai. sama SEO bacanya belum nih gitu ya. Oke, oke. Itu bisa ditambahkan ya. Tapi ini dari tagging sudah dipakai ini cukup bagus ya untuk tagging ataupun tagar. Mungkin seperti itu sih ya Kak ya. Oke, Untuk lebih makasih. optimasi lagi, ditambahkan lagi aja nih atas konten gitu. Pak atas konten ya. Iya, betul sekali. Tadi sudah saya contohkan ya untuk atas konten. Kemudian bisa digunakan juga atas header agar lebih bagus lagi tampilannya. Ini kemudian udah cukup bagus ya. Itu dari segi tampilannya. Mungkin seperti itu sih, ya Kak? Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin atau mungkin minta saran untuk websitenya ya dari WSP-nya. Bisa langsung di chat saja ataupun open mic juga boleh ya. Ya, mumpung masih ada waktunya ya. Mumpung di forum Zoom tim teknis ya. Nanti
kita kasih saran tentang teman-teman di pembuatan PSP-nya bagaimana nih. Entah itu di produknya, untuk mengucapkan tagnya gimana ya. Oke, untuk tagging ya, ini akan saya coba bahas. Saya contohkan satu mungkin ya. Oke, sebentar ya Kak. Nah, untuk tagging kita yang pastinya di produk ya, di produk. Misalnya Kakak sudah membuat produknya gitu. Ini kita bisa edit saja ya. Di sini akan saya coba edit postingan yang sudah saya buat. Sebentar ya, sinyalnya cukup lama. Nah, untuk penggunaan dari eh, tagar ya, dari tagar, kakak-kakaknya bisa nih pakai yang namanya keyword awalan gitu ya. Keyword awalan dipakai keyword awalan dan keyword akhiran. Tapi perlu diperhatikan ya, contoh di sini anggaplah ini untuk judulnya itu jual ya. Anggaplah untuk nama judulnya ini saya jual sepatu running baru di Bekasi. Nah, kita gunakan untuk keluar tagar ataupun tagging ya. Kita klik di sini jual, namun untuk nama jual yang ada di nama judul ini kita hapus. Jika tidak, nanti tampilannya akan muncul seperti jual-jual sepatu running. Nah, itu akan double kata nantinya. Kemudian keyword akhiran juga dipakai ya. Ini contohnya bisa termurah. Nah, jika misalnya di sini termurah dipakai, otomatis kata baru di sini dihapus. Ya, kata baru di sini dihapus dan otomatis juga untuk Bekasinya dihapus. Ini untuk nama judul ya, teman-teman, bukan keyword. Kalau keyword itu ada di atas. Nah, yang di atas ini ya, gitu. Nah, kemudian untuk tagging tuh ada keyword awalan, keyword akhiran, kemudian untuk daerah karena tadi di Bekasi ya, saya pilih di sini di Bekasi. Kemudian untuk tempatnya akan saya pilih semua. Nah, kemudian di submit ya. Kemudian di submit. Oke, sini sudah ya. Saya coba untuk refresh terlebih dahulu. Oke, saya lihat di bagian sepatu ya. Saya lihat dulu di bagian sepatu. Oke, sebentar ya. Kita cari di sini harga sepatu running. Kita cari postingan yang tadi ya. Kebetulan tadi udah saya close. Sebentar. Ya, sorry. Harga sepatu running di Bekasi. Oke, ini kan saya cari terlebih dahulu. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, di sini kan saya coba lihat ya ada yang di Bekasi. Oke, coba kita. Oke, sebentar ya, saya ulang dulu. Saya ulang. Sebentar. Sini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Kita pakai kata jual termurah ya. Kemudian di sini kita ulangi. Saya ulangi lagi ya, kebetulan karena saya lupa tadi mengenai keywordnya ya. Misalnya ini saya copy dulu deh. Ini kemudian saya submit. Kemudian saya cari di sini kan saya cari ya. Saya cari. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Langsung muncul jual sepatu running pria termurah di Babelan gitu ya. Jual sepatu running pria termurah di Bantar Gebang gitu. Jadi untuk penggunaan tagging tuh seperti itu ya kayak Kak siapa tadi Kak Rudi ya, Rudi Tangsel. Nah, mungkin seperti itu ya. Sebenarnya untuk tagging itu tidak terlalu berpengaruh ya karena ini kalau misalnya kakaknya tahu ini sebagai tagar ataupun hashtag ya kalau misalnya di
platform Instagram, Facebook dan yang lain-lainnya itu tagar gitu ya, ataupun hashtag gitu. Oke, oke, iya Kak, sama-sama ya. Untuk Kak Muhammad, Pak, ukuran foto atas header ukurannya berapa ya supaya bisa nampak full menutupi header? Untuk ke sampingnya itu 1080 ya, kurang lebih itu 1080. Sedangkan untuk tingginya itu kurang lebih dari 400 sampai 600. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Untuk Kak Muhammad Zakaria, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan tagging ini tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berpengaruh, tapi jika misalnya ingin digunakan itu cukup membantu ya gitu. Karena untuk tagging itu sama saja seperti menggunakan hashtag di platform Instagram gitu ya, ataupun Facebook dan lain-lainnya gitu. Mungkin seperti itu sih ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin mengenai WSP ya. Mengenai WSP bisa open mic langsung ataupun di chat langsung ya. Atau mau dicekkan domain websitenya boleh. Nanti kami beri saran kembali ya. Soalnya memang ada beberapa teman-teman yang punya WSP masih bingung nih cara posting dan inspeksinya bagaimana. Apalagi next analitik Google Search Console-nya bagaimana juga ya. Boleh teman-teman, boleh lewat chat atau open mic ya. Mumpung masih ada waktunya nih untuk forum Zoom WSP ya di siang hari ini. Untuk Kak Ari, kalau indeks itu sebaiknya setiap hari sehari 3 kali atau gimana? Mungkin ini maksudnya dengan inspeksi ya. Kalau indeks itu yang sudah muncul di Google gitu Kak. Oke, untuk inspeksi. Nah, untuk inspeksi itu kalau WSP, contoh misalnya hari ini kakak sudah membuat postingan sebanyak 100 nih Kak. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, untuk inspeksinya lebih bagusnya itu dibagi aja per harinya agar ada jangka panjangnya terus menerus gitu. Jadi agar bisa terdetek juga oleh Google-nya itu, oh ini sering nih, sering melakukan inspeksi ataupun melakukan pendaftaran ke Google gitu. Jadi jangan 100 hari itu langsung dihabiskan gitu. Sebenarnya boleh ya, sebenarnya boleh. Cuman agar lebih terbaca oleh Google gitu ya, agar lebih sering juga dibaca oleh Google, mungkin seperti itu. Jadi dibagi aja per hari ya per harinya gitu. Mungkin seperti itu sih Kak ya. Untuk Kak Ari mungkin seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Saran sih kalau untuk inspeksi dilakukan terus-menerus ya kalau produknya sudah banyak, apalagi yang produk-produk vendor ya. Ya, itu betul sekali Mas Deva. Jangan disia-siakan kuota setiap hari dari Google yaitu 100 inspeksi per hari ya. Digunakan teman-teman. Jangan dianggurkan saja ya. Sayang sekali kalau misalnya punya produk dan dapat produk sudah banyak, tapi inspeksinya 3 kali aja sehari. Sangat disayangkan ya. Baik, ada lagi? Ya, ada 11 orang ya. Ya. Oke, mungkin kalau dari WSP yang saya tekankan mungkin ya teman-teman, sebenarnya yang difokuskan itu untuk WSP yaitu membuat postingan ya ataupun membuat produk baru kemudian inspeksi. Kita berfokusnya di situ ya. Sebenarnya untuk tampilan seperti atas header gitu ya. Kemudian juga misalnya dari segi kontak person gitu ya ataupun misalnya banner dan lain-lainnya ataupun gambar slider itu hanya penambah saja agar bisa melihat apa tuh terlihat menarik aja gitu ya. Tapi jangan lupakan fokus tujuan kita awalnya yaitu untuk inspeksi, membuat produk atau posting produk dan inspeksi itu tujuan utama kita karena banyak ya dari rekan-rekan
yang terlalu fokus dari segi tampilan gitu ya. Sedangkan untuk membuat postingan gitu ya, kemudian juga untuk inspeksi itu malah jadi berkurang gitu ya. Ditakutkannya seperti itu. Mungkin segitu saja sih ya teman-teman dari saya. Mohon maaf jika misalnya penjelasan saya ataupun cara penyampaian saya yang kurang berkenan di hati-hati rekan-rekan ya. Saya ucapkan mohon maaf. Oke, untuk sesi kali ini saya kembalikan lagi ke Mas Deva ya. Silakan Mas Deva. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak ada yang dicek kembali ya untuk USP-nya, mungkin itu saja pemateri siang hari ini ya. Karena memang 1 minggu ini kita full WSP ya. Dari tiap menu per menu kita jelaskan ya. Dan mungkin ada permasalahan teman-teman yang lain dalam menggunakan WSP seperti tadi ya. Karena memang waktunya sudah ini ya, sudah mepet juga sih, udah mau habis ya forum Zoom-nya. Jadi ketika setiap Zoom tim teknis ya, tolong banget dimanfaatkan gitu untuk bertanya atau ada permasalahan tentang domain WSP-nya. Terkadang memang banyak yang seperti itu ya. Bagi yang awal-awal pemula yang kurang paham atau cara inspeksi bagaimana, lalu lanjutan Google Analytics bagaimana, nah, itu boleh ditanyakan ya. Kalau memang belum sempat ditanyakan atau lupa, bisa chat tim teknis ya. Di rotatornya tim teknis, tadi saya share kembali ya. Nah, untuk tim teknis bisa di chat teman-teman di Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, teman-teman. Boleh ditanyakan tentang permasalahan WSP di chat tim teknis ya, rotatornya. Oke, itu saja ya untuk pemateri hari ini. Besok ada kembali ya untuk Zoom WSP. Mungkin lebih rame di pagi ya. Kalau siang memang agak sedikit kurang rame ya. Oke, itu saja ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.